kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan dasar-dasar manajemen, yakni bab 1. Terkait sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator Adi Sanuda dan teman saya Ali Cahya, lalu Mareno, lalu ada Nur Hasana, lalu ada juga Abu Putra dan Rezal. Ya, di sini izinkan saya untuk menjelaskan subtema pertama, yakni tentang pengertian manajemen. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bahwasanya manajemen itu mempunyai arti yang sangat luas, tapi kita akan merujuk ke beberapa pendapat tentang manajemen. Satu, yakni dari Mary Parker, Follett, Cons, dan kawan-kawan, serta Frederick W. Taylor. Yakni pengertian manajemen tersendiri adalah keahlian untuk memanfaatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan, mengatur dan memanfaatkan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang di sini artinya bahwasanya sumber daya manusia ini dimaksimalkan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Lalu, menurut George R. Terry, keahlian untuk manajemen sendiri adalah keahlian untuk memanfaatkan orang lain dan memiliki ilmu pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tidak jauh beda dengan yang pertama, tetapi ini dengan ilmunya. Lalu yang ketiga, yakni dari Liguli. Manajemen sendiri adalah kemampuan melalui ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Lalu menurut James F. Skinner dan Henry Fayol, yakni manajemen sendiri adalah proses membuat perencanaan perorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran atau mencapai target yang ingin dicapai. Lalu, apa sih sebenarnya apa yang dilakukan manajer? Jadi pada awal abad ke-20, seorang ahli manajemen berkebangsaan Prancis yang bernama Henry Fayol menyarankan bahwa para manajer harus melaksanakan 5 fungsi, antara lain merancang, mengorganisasikan dan memerintahkan dan mengkoordinasikan dan mengawasi. Para ahli manajemen lainnya juga turut memberi pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa perbedaan pendapat yang disampaikan oleh setiap ahli manajemen, namun menghasilkan pengertian yang sama, yakni fungsi-fungsi ini merupakan kegiatan yang sifatnya berulang atau menjadi sebuah siklus, sehingga sering juga disebut siklus manajemen. Jadi pada dasarnya seorang manajer itu bukan hanya orang yang menyuruh-nyuruh saja bagian bawahnya atau yang hanya mengatur-ngatur saja. Ya, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abu Putra. Planning atau perencanaan. Perencanaan atau planning berkaitan dengan merancang kegiatan yang akan dilakukan di masa akan datang. Dengan kata lain, perencanaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penetapan tujuan kebijaksanaan, membuat program dan prosedur-prosedur serta strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan perencanaan merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Menjadi setiap manajer perencanaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pada setiap tingkat manajemen. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Marino. Sebelumnya akan dilanjutkan oleh saudara Alfian. Pengorganisasian berasal dari kata dasar organisasi sebagai wadah bagi setiap kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencapai tujuan pengorganisasian berarti mengelompokkan tugas tugas yang sama atau hampir sama ke dalam suatu kelompok tugas dalam satu bidang pekerjaan. Struktur organisasi menggambarkan pertanggungjawaban pekerjaan yang berkaitan dengan pelimpahan hubungan informasi baik yang horizontal maupun yang vertikal. 2. Penyusunan sumber daya manusia. Penyusunan sumber daya manusia atau staffing adalah mengisi posisi-posisi yang telah dibentuk melalui pengelompokan tugas pada struktur organisasi sesuai dengan persyaratan, baik jumlah maupun kualitas. Penyusunan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi
organisasi dan pemeliharaan tenaga kerja sampai pada pemutusan hubungan terhadap tenaga kerja tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Marin. Selanjutnya pergerakan atau uploading. Pergerakan merupakan tugas yang harus dilakukan manajer atas seluruh sumber daya organisasi dalam melakukannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer dikatakan berhasil jika dapat memilih dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi untuk memperoleh sesuai dengan sasaran. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian dilakukan pada setiap bidang pekerjaan atas tercapainya tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian merupakan indikator penilaian terhadap setiap pekerjaan. Apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana? Melalui fungsi pengendalian akan diketahui penyimpangan yang telah terjadi pada setiap bidang pekerjaan. Fungsi pengendalian merupakan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tugas masa lampau yang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap kegiatan di masa yang akan datang. Pengendalian akan dilakukan ke dalam semua bidang pekerjaan sebagai tindakan evaluasi untuk dijadikan perbaikan pada masa yang akan datang. Selanjutnya oleh Ustaz Hasan. Subtema yang kedua yaitu tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terdapat tiga. Yang pertama yaitu puncak atau disebut dengan top manager, yang termasuk di dalam manajer puncak atau top manager yaitu wakil presiden, eksekutif presiden, direktur pelaksana, kepala bagian, kalau memang ada bagian, CEO dan dewan direksi. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat menengah atau middle manager, yang memiliki tugas sebagai penghubung antara manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah. Manajer menengah melaksanakan tugas-tugas manajemen yang berkaitan dengan pekerjaan pada bidang atau divisi tertentu. Manajer pada tingkat ini adalah kepala divisi atau kepala bagian, pimpinan proyek, manajer pabrik, dan lain sebagainya. Pada tingkatan yang terakhir yaitu tingkat paling bawah atau disebut dengan lower manager, merupakan manajer yang melakukan tugas-tugas manajemen berkaitan dengan pengawasan tenaga teknis. Mereka adalah supervisor pada bidang pekerjaan seperti supervisor penjualan, supervisor bagian produksi, dan lain sebagainya. Subtema yang ketiga yaitu apa keterampilan dalam manajemen. Menurut Robert Alkas, beliau mengemukakan ada tiga keterampilan manajemen, antara lain yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill merupakan keterampilan manajer di mana seorang manajer melaksanakan tugas-tugas khusus yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan keterampilan yang dimiliki manajer untuk bekerja sama secara individual maupun secara berkelompok dalam sebuah organisasi tertentu. Yang terakhir yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan keterampilan yang dimiliki manajer untuk dapat menganalisis dan mendiagnosis keadaan perusahaan yang sulit. Untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Mas Reza. Subtema 4 tentang manajemen. Dalam manajemen dalam pemahaman yang lebih luas, manajemen juga hanya dilakukan pada sumber daya manusia saja, melainkan dapat dilakukan pada banyak bentuk kegiatan lainnya dalam organisasi. Bidang-bidang manajemen lainnya adalah manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Subtema 5, bagaimana manajer mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan setiap manajer selalu berada dalam memilih berbagai alternatif secara tepat dari banyak alternatif yang ikut memecahkan persoalan organisasi secara umum. Terdapat tiga peran manajer yaitu pemimpin simbolis atau leader, pemimpin atau leader, penghubung atau liaison, informasional yang terdiri dari pemantau, penyampaian atau diseminator, dan juru bicara. Yang ketiga, peran pengambil keputusan decisional rules yang terdiri dari kewirausahaan atau entrepreneurship,
akan dijawab oleh saudari. bisa. Oh tidak ya baik. Untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Safina Dwi Amalia. Ya untuk NIM-nya. NIM 132. Mengapa manajemen menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama bagi perusahaan atau suatu organisasi? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan untuk jawabannya akan kami sampaikan. Pertama akan dijawab oleh Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Apa dampak perusahaan yang tidak? Apa dampak perusahaan yang tidak menerapkan manajemen? Yang pertama yaitu tidak maksimalnya sumber daya dalam organisasi. Yang kedua, fokus tujuannya tidak jelas. Yang ketiga, memiliki daya saing yang kurang akurat. Yang keempat, tidak bisa meminimalisir resiko. Dan yang terakhir, keuntungan bisnis tidak diolah dengan optimal. Bisa dipahami, Rizka? baik, untuk pertanyaan yang kedua dari saudari Sabina. Bisa diulangi dulu pertanyaannya? Mengapa manajemen menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama bagi perusahaan atau suatu organisasi? Ya, Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara saudari. Sabina. Alasan utama kenapa manajemen itu penting yaitu satu, ilmu manajemen membantu organisasi atau perusahaan untuk meraih tujuan bersama. Dua, ilmu manajemen membantu manusia untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Tiga, ilmu manajemen mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, ilmu manajemen menentukan kesuksesan kegiatan dari awal hingga akhir. Sabina bisa dipahami? Bisa. Ya. Lalu izinkan saya menambahkan untuk jawabannya jadi sebenarnya seorang manajer atau sepenting apa sih manajer? Sebenarnya pada dasarnya manajer itu hanya mempunyai lima dasar atau bisa kita singkat dengan POACE, yakni planning, organizing, actuating, and controlling, dan evaluating. Yang pada dasarnya kelima fungsi ini atau kelima tahapan ini itu sangat dibutuhkan bahkan bukan oleh seorang manajer, dan dalam kehidupan kita sendiri kita juga membutuhkannya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu akan harus kita planning dan lain sebagainya, lalu kita mengorganisasikannya, lalu melaksanakannya dan mengkontrolnya, dan yang terakhir adalah yakni evaluasi. Karena di setiap kegiatan kita pasti akan ada namanya evaluasi untuk memperbaiki diri kita. Mungkin sekian dari kami. Astaghfirullah.